Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 27. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hari kedua, Wu Cheng, di depan aula utama, banyak pelayan juga melihat ke langit. Di paviliun yang menjulang tinggi, ki pertempuran merah yang kuat membubung ke langit. Ki pertempuran itu seperti matahari yang cemerlang, memancarkan fluktuasi yang sangat panas dan bahkan udaranya sangat panas. Terbakar dan terpelintir. Selamat telah melepas putra Anda. Semoga Anda sukses kembali. Banyak suara datang dari bawah. Hah, ki pertempuran merah meraung keluar, seperti awan api, dan di awan api itu, sesosok ramping berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dengan ekspresi jijik, dia mengabaikan banyak orang yang melihatnya pergi, dan hanya mengalihkan pandangannya ke sebuah ruangan tertentu di kedalaman rumah besar itu. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali pandangannya, tidak ragu lagi, menginjak dendam merah, dan menghilang ke langit di tengah semua perhatian. Kota Raja Pedang, di bawah puncak yang sepi bagaikan bilah pisau. Sosok itu berjalan keluar dari gunung selangkah demi selangkah. Saat dia semakin dekat, dia menyadari bahwa sosok itu adalah seorang pemuda berjubah abu-abu. Namun, ada kain hitam yang melilit matanya, tidak terlihat. Ada aura yang menakutkan. Di belakangnya ada pedang hitam. Pedang hitam itu sederhana dan polos, seolah-olah tidak memiliki bagian depan, tetapi ada energi pedang yang mencengangkan, yang terpancar keluar. Batu-batu di tanah tempat dia berjalan semuanya retak pelan, dan retakannya sehalus cermin. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang tertutup kain hitam seolah tertuju ke suatu tempat yang jauh. Tanah reruntuhan, dia bergumam, suaranya sangat serak. Aku butuh lawan sejati untuk mengasah pedangku. Jianci itu dan Wuhuan dari Wu Cheng itu seharusnya menjadi lawan yang baik, kan? Mendengar kata-kata itu di mulutnya, pedang hitam di belakangnya bergetar sedikit, seolah-olah dia tidak sabar untuk bersaing dengan tokoh-tokoh teratas di antara rekan-rekannya. Kota 10.000 binatang, mengaum. Terdengarlah suara gemuruh binatang buas yang memekakkan telinga dari dalam kota, kemudian seluruh penduduk kota melihat seekor binatang besar bersayap mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke udara. Di atas binatang bersayap itu, seorang gadis muda yang cantik sedang duduk berlutut. Rambutnya yang hijau panjang dan matanya penuh dengan kelincahan dan penampilan yang unik. Di pundaknya yang lembut, seekor burung berwarna biru es berdetak kencang dan berkicau, dan ada rasa dingin tak terbatas di sepasang pupil burung itu. Hehe, Xiao Han, akhirnya kita bisa keluar untuk bermain. Gadis itu menyentuh burung itu, wajahnya penuh kegembiraan. Kudengar reruntuhan itu sangat menyenangkan. Aku pernah bertemu banyak orang hebat. Hehe. Tidak ada satupun orang seusia di kota 10.000 binatang buas yang bisa mengalahkan kita. Kuharap orang-orang itu tidak terlalu membosankan. Ayo pergi. Gadis itu berteriak keras, dan binatang bersayap itu mengeluarkan raungan rendah, sayapnya bergetar, kecepatannya meroket, dan angin pun bertiup menjauh. Bang bang bang. Di suatu kota, seorang pria botak berlari keluar dari tembok kota, dan sebuah tombak panjang menonjol di belakangnya. Keberuntungan besar adalah milikku. Kepala botak itu berteriak dan menghilang seperti hantu, tampaknya bergegas menuju reruntuhan. Ledakan. Di lapangan seni bela diri. Ki pertempuran yang dahsyat meledak dan menyapu, menyebabkan puluhan sosok terlempar terbalik karena malu. Haha, kamu terlalu lemah. Membosankan, membosankan. Katakan pada ayahku, aku akan pergi ke reruntuhan. Membosankan untuk tetap di sini. Di tengah kekacauan itu, hanya ada satu sosok yang berdiri di lapangan. Tubuhnya kuat, seperti menara besi. Seperti kera ganas. Ia menyeringai dan menertawakan kerumunan, lalu tanpa ragu, ia menghentakkan telapak kakinya, dan sosoknya terangkat ke langit. Setelah beberapa kali melompat, ia menghilang. Melihat kepergiannya, semua orang di Institut Bela Diri itu menghela napas lega, lalu bersorak kegirangan. Monster ini akhirnya pergi. Akhirnya, aku tidak perlu menderita lagi karenanya. Orang-orang yang pergi ke reruntuhan itu mungkin akan sial. Begitu mereka terjerat oleh orang gila ini, mereka akan tamat. Di sebelah utara Qingcheng, ada keluarga bersalju. Nona, waktunya telah tiba. Tuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat pergi. Di luar paviliun wewangian, suara hati-hati seorang pelayan terdengar.
Di dalam paviliun dupa, di atas ranjang empuk, tubuh seputih salju terbungkus selimut tipis, namun meski begitu, tubuhnya tetap menggambarkan lekuk tubuh yang teramat mempesona. Mendengar suara itu, orang yang ada di dalam selimut itu pun langsung terduduk, selimutnya pun terlepas, dan tiba-tiba menampakkan tubuh halus bagaikan lemak kambing, dengan rambut panjang yang menjuntai di depannya, menutupi kemolekan tubuhnya yang menggetarkan. Masuklah. Dia mengangkat wajah mungilnya, hanya untuk melihat bahwa wajah mungilnya sangat menawan, seperti goblin, yang membuat jantung orang berdebar kencang. Seorang pembantu dengan hati-hati mendorong pintu dan masuk. Melihat orang yang berdarah di atas tempat tidur, bahkan sebagai seorang wanita, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke sosok yang sangat mendominasi itu. Pembantu itu memasuki kamar, mengambil pakaiannya, dan menunggunya berpakaian. Rok hitam panjang menutupi tubuhnya, yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah, ramping dan montok. Lekuk tubuhnya saja sudah cukup untuk menarik semua perhatian. Hehe, terima kasih Xiaobi, katakan pada ayahku bahwa saat aku keluar kali ini, aku pasti akan menemukan menantu yang sempurna untuknya. Gadis iblis kecil itu menyeringai dan mempermanis wajah pelayan itu. Nona, Tuan berkata bahwa kita harus memperoleh keberuntungan. Pelayan itu mengingatkan dengan putus asa. Keberuntungan macam apa yang lebih baik dan lebih bebas dari kekhawatiran daripada menemukan suami yang baik. Wanita dengan rok warna-warni itu berkedip dan terkikik. Oke, ayo berangkat. Namun, dia tidak tertawa terlalu banyak. Dia melambaikan tangan kecilnya dan menggerakkan tubuhnya yang halus, hanya untuk melihat sosoknya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Setelah beberapa tarikan napas, dia menghilang di kejauhan. Pelayan itu memandangi gerakannya yang seperti hantu dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Keterampilan gerak Nona termasuk yang terbaik di antara rekan-rekan di benua Xuanling. Ini adalah tempat yang suram, tempat tulang-tulang dikubur. Tulang-tulang putih menumpuk di pegunungan, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kematian. Klik, tiba-tiba, terdengar suara dari arah gunung, dan kulihat sekelompok orang berjalan keluar. Langkah kaki para pejalan kaki itu kaku, tubuh mereka membiru, dan pandangan mereka kosong. Ketika mereka melihat dengan saksama, mereka mendapati bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun vitalitas. Seperti mayat hidup, mereka memanggul tandu besar di pundak mereka, badan tandu itu berwarna putih, namun di atasnya terdapat gambar wajah-wajah hantu yang berlumuran darah, memancarkan suasana yang menyeramkan dan menakutkan. Angin mendung bersiul, dan tirai putih digulung. Di balik tirai putih itu, muncullah wajah muda yang pucat dan tak berdarah, matanya berwarna abu-abu, dan tubuhnya seakan terbungkus aura kematian, yang membuat orang-orang menggigil. Ratusan hantu membawa tandu. Kursi sedan putih itu menghilang, seolah ada suara dingin yang datang dari jauh. Ye Wangxing, orang yang hidup menghindari. Pada saat yang sama, di seluruh benua Xuanling, banyak jenius terkenal datang dari seluruh dunia, dan tujuan mereka semua sama, semuanya menunjuk ke tanah relik di pusat benua. Jadi, di seluruh benua Xuanling, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Semua orang ingin tahu betapa hebatnya nanti saat para pahlawan muda yang membanggakan ini bersatu. Tetapi apapun yang terjadi, reruntuhan saat ini telah menjadi fokus seluruh benua. Pegunungan Warcraft yang awalnya damai di luar Qinceng langsung berubah semarak, karena semua orang tahu bahwa gua reruntuhan yang tersembunyi di pegunungan Warcraft akan segera dibuka. Kita berhenti di sini sebentar, yuk, beli perbekalan buat Xiao Yi. Ucap seorang laki-laki yang membawa penggaris berat dan berwarna gelap di punggungnya. Setelah seharian sibuk, Xiao Yan dan Yueru juga tiba di titik pasokan di pinggiran pegunungan binatang iblis, menunggu reruntuhannya terbuka. Karena Xiao Yan tahu kalau Xiao Yi adalah peri api, maka demi mencegah orang lain mengetahuinya, dia pun secara khusus memurnikan pil transformasi tingkat ke-6 untuk Xiao Yi, supaya dia bisa mengubah wujudnya, dan kini benar-benar memperlihatkan Xiao Yi sebagai seekor binatang kecil, juga luar biasa imut dan kejam. Namun, anehnya, Xiao Yi tidak menolak ramuan obat tipe api atau bahan obat, dan nafsu makannya pun meningkat pesat, itulah sebabnya Xiao Yan bertindak demikian. Xiao Yan menangkap Xiao Yi dari bahunya, satu orang dan satu binatang menatap dengan mata besar, dan akhirnya Xiao Yan mengangguk tak berdaya, dan setelah memberi instruksi pada Yueru, dia berbalik dan pergi ke daerah lain untuk membeli persediaan. Ini adalah titik persediaan di luar pegunungan binatang iblis. Banyak obat penyembuh dan barang-barang yang diperlukan dapat dibeli. Di bagian perbekalan, Xiao Yan menemui seorang pembantu. Setelah menjelaskan segala keperluannya, pembantu itu pun memintanya duduk sebentar dan pergi mempersiapkan diri. Jadi, Xiao Yan duduk di sana dengan bosan dan menunggu sambil menggendong Xiao Yi yang merasa jijik dengan penampakan binatang hantu ini. Namun,
Saat sedang menunggu, Xiaoyan tiba-tiba menyadari adanya tatapan aneh, dan langsung berbalik dengan alisnya sedikit berkerut, lalu tertegun sejenak. Sebab ia melihat, tak jauh di belakangnya, seorang gadis cantik berambut hijau panjang, tengah menatapnya dengan mata besar, bahkan setetes air liur pun jatuh dari mulut kecilnya. Xiaoyan entah kenapa terlihat oleh gadis berambut hijau itu, dan hanya ingin bangun. Pada saat ini, gadis berambut hijau itu juga berjalan cepat, sehingga Xiaoyan menyadari bahwa matanya tidak sedang menatapnya, melainkan menatap Xiaoyi dalam pelukannya. Apa yang sedang kau lakukan? Xiaoyan menatap gadis berambut hijau itu dengan waspada. Gadis berambut hijau itu menyeka air liur kristal dari sudut mulutnya, mata hitam dan putihnya memancarkan emosi yang sangat membara. Dia menatap Xiaoyi, dan suaranya yang lembut membuat orang menggigil. Adik kecil, jual binatang kecil ini kepadaku. Berapapun uangnya, berapapun harganya, aku bersedia membeli Xiaoyi. Xiaoyan sedikit mengernyit, lalu berkata dengan tegas, "Jangan dijual." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menolak dengan tegas. Dia tahu betapa kejamnya makhluk kecil ini dalam pelukannya, maka dia yakin bahwa asal dia berani mengangguk, binatang kecil ini akan langsung menamparnya dengan satu kakinya dan menamparnya hidup-hidup. Ketika gadis berambut hijau itu melihat penolakan Xiaoyan, dia sedikit cemas, dan buru-buru berkata, "Adik kecil, jual saja padaku. Aku akan memberimu 5 juta koin emas. Bahkan jika itu adalah keterampilan bertarung tingkat abadi." Sambil menggertakkan giginya, dia menatap Xiaoyi di pelukan Xiaoyan. Dia menatap tajam ke arah kedua mata Xiaoyi, seakan-akan dia dapat melihat menembus wujud hantu itu dalam sekejap, penuh dengan kegembiraan yang tak tertandingi, karena orang lain tidak dapat merasakan kekuatan Xiaoyi, tetapi dia mempunyai cara yang unik untuk mengenal Xiaoyi di hadapannya, sungguh binatang kecil yang menakjubkan. 5 juta koin emas, keterampilan bertarung tingkat abadi. Xiaoyan jelas juga terkejut dengan kemurahan hati gadis di depannya. Anda harus tahu bahwa 5 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil, dan keterampilan bertarung tingkat abadi bahkan lebih tak ternilai harganya. Xiaoyan dengan hati-hati memperhatikan gadis di depannya. Dari mata gadis berambut hijau yang panik, jelas bahwa dia tidak berbicara banyak, tetapi dia benar-benar mampu menghasilkan sejumlah besar uang. Namun Xiaoyan tetap menolak, "Jangan lapar," hanya karena Xiaoyi sudah bersamanya begitu lama, itu sudah menjadi persaudaraan, dan selain itu, Xiaoyi masih memiliki identitas peri api, atau mundur selangkah dan berkata, "Xiaoyi namun, mereka yang memiliki potensi tak terbatas sekarang dapat menyaingi pembangkit tenaga listrik 3 bintang Dodi di masa pertumbuhan mereka." Setelah itu hebat. Dia ditolak berulang kali, dan gadis berambut hijau itu menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Dahinya yang putih berkeringat dengan tergesa-gesa. Dia menatap tangannya yang kecil yang sebersih batu giok. Ada pola cahaya di punggung tangannya. Sekarang pola cahaya ini memancar. Sensasi terbakar yang sangat intens. Pola cahaya ini dapat merasakan garis keturunan binatang buas. Semakin kuat garis keturunannya, semakin membara pola cahayanya. Dan rasa terbakar saat ini, bahkan saat dia mendapat Xiao Han, tidak pernah muncul. Dengan kata lain, binatang kecil di depannya, dalam hal garis keturunan, bahkan lebih kuat dari Xiao Han yang memiliki beberapa garis keturunan Bing Feng. Baginya, ini adalah daya tarik yang tak tertandingi. Xiaoyan melihat pola ini dan tiba-tiba teringatnya. Teknik transplantasi keluarga Mo di benua Doqi adalah mentransfer beberapa objek aneh orang Qi ke dirinya sendiri, seperti mata dan lengan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap sedikit lebih waspada terhadap wanita di depannya. Dan tampaknya merasakan niat gadis berambut hijau itu, membaca www.wukansu.com pakaian di lengannya bergerak, dan kemudian seekor burung biru es muncul dari lehernya dengan kepala burung, dan mata burung itu menatap Zhou Yuan dengan udara yang sangat dingin. Udara di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda membeku. Dan ketika burung biru es itu muncul, mata Xiaoyan tiba-tiba membeku, alisnya bergetar, jelas menyadari adanya ancaman yang sangat kuat, dan dia segera menatap burung biru es itu dengan ekspresi serius, dan kemudian jelas, itu tidak sederhana. Gadis ini bahkan lebih sulit. Mata Xiaoyan waspada. Dia mampu membawa binatang kecil yang kuat bersamanya. Tampaknya pihak lain bukanlah orang biasa. Di dalam pelukan Xiaoyan, pupil mata binatang Xiaoyi yang menyipit juga terbuka sedikit, menyapu burung biru es itu, mulut binatang itu terbuka sedikit, ada lompatan samar cahaya hitam, dan raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Jelas saja, ia merasakan permusuhan yang ditunjukkan burung biru es itu terhadap Xiaoyan. Menghadapi raungan peringatan Xiaoyi, burung biru es itu juga gemetar, ragu-ragu sejenak untuk menarik napas, lalu perlahan menarik kembali kepalanya.
Gadis berambut hijau itu menatap Xiao Han yang paling kuat, dia terkejut, wajah kecilnya tiba-tiba hancur, sepertinya berusaha keras tidak akan berhasil, jadi dia menatap Xiao Han dengan iba. Xiao Yan terlintas dalam benaknya, lalu memeluk Xiao Yi, dan akhirnya menggelengkan kepala, karena kamu bisa melihat betapa luar biasanya hal itu, kamu juga harus tahu bahwa hal itu tidak ternilai harganya. Saya tidak akan menjualnya, jadi jangan pikirkan itu lagi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada juga seorang pelayan yang telah menyiapkan semua barang yang telah dibelinya sebelumnya. Jika kau tidak menjualku, aku akan mengikutimu. Gadis di depannya berkata dengan keras kepala kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga menemukan gadis yang mengikutinya, dan segera membawa Yueru berkeliling beberapa kali untuk menyingkirkan gadis itu. Ah, aku benar-benar kesal, kenapa aku kehilangannya? Binatang kecil itu benar-benar kuat. Gadis itu menghentakkan kakinya ketika menyadari bahwa dia sangat malu dengan Xiao Yan. Menurut Yueru, pegunungan binatang iblis di luar Qingcheng, yang juga dikenal sebagai pegunungan es dan salju, seharusnya menjadi jajaran pegunungan yang paling megah dan agung yang pernah dilihat Xiao Yan selama bertahun-tahun. Awan dan kabut tebal menyelimuti sebagian besar pegunungan, membuat orang sulit melihat apa yang ada di dalamnya. Selain itu, tampaknya ada energi yang sangat besar yang terkandung dalam awan dan kabut. Di bawah energi yang sangat besar ini, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit dingin. Tidak heran tidak ada yang berani terbang dari ketinggian, jalan di langit hanyalah jalan buntu. Berdiri tinggi di langit, melihat ke bawah ke titik masuk pegunungan di bawah, dan melihat lautan hitam pekat yang hampir pekat, Xiao Yan tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa godaan dari apa yang disebut ciptaan agung itu pasti tidak akan kecil, ketika dia melihat kerumunan yang begitu besar, dia masih tercengang, untuk mendapatkan kesempatan yang sangat kecil dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini, kesulitan ini sungguh tidak biasa. Sambil tersenyum masam, Xiao Yan menggendong Yueru dan Xiao Yi di pundaknya untuk memilih tempat terpencil, lalu menurunkan tubuhnya dan melompat dari gunung. Dalam beberapa kilatan, puncak pohon muncul di luar pegunungan salju. Di atas, matanya tampak menyapu, dan dia menemukan bahwa sebenarnya ada banyak orang yang duduk bersila di puncak pohon-pohon di sekitarnya. Karena pegunungan es dan salju dikelilingi oleh awan dan kabut sepanjang tahun, dan ada banyak monster yang kuat, hanya ada 3 titik masuk yang aman, dan tempat di mana Xiao Yan sekarang berada adalah salah satunya, tetapi pintu masuk saat ini telah diblokir. Dihuni oleh lautan manusia. Tepat ketika Xiao Yan tengah mendesah diam-diam melihat pemandangan besar ini, tiba-tiba terdengar suara kicauan burung bangau yang jelas dan nyaring dari angkasa yang jauh, dan langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya ke sekelilingnya. Xiao Yan juga mengikuti pandangannya, hanya untuk melihat di kejauhan, seekor burung bangau raksasa dengan energi berwarna-warni, mengepakkan sayapnya yang besar, terbang cepat menuju salah satu dari 3 pintu masuk pegunungan es dan salju. Matahari bersinar pada burung bangau berwarna-warni itu. Pada bulunya, pantulannya sangat mempesona dan cemerlang. Apakah segelnya akhirnya melemah? Xiao Yan melihat badai energi di pintu masuk dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Waktu berikutnya dihabiskan untuk menunggu seperti biasa, dan ketika penantian semacam ini berlangsung selama hampir 3 hari, energi di antara dunia ini tiba-tiba menjadi bergejolak. Pada saat energi bumi baru saja berubah, Xiao Yan yang tengah duduk bersila di atas pohon, tiba-tiba membuka matanya yang sedikit tertutup dan pandangan aneh melintas di matanya. Apakah akhirnya saatnya untuk memulai? Gunung-gunung besar diselimuti kabut. Pada saat ini, seperti binatang purba yang akan bangun, serangkaian suara gemuruh rendah datang dari langit pegunungan yang tinggi, dan disertai dengan suara keras ini, ada juga energi yang luar biasa. Wow, di tengah kabut dan awan yang pekat, energi yang sangat besar melonjak dengan cepat, dan di ujungnya, bahkan terdengar suara ombak seperti deburan ombak laut. Pemandangan aneh ini membuat banyak orang berseru kagum. Alam memang penuh dengan keajaiban. Gelombang energi yang besar itu disertai dengan gelombang yang bergelora. Setelah beberapa saat, benar-benar keluar dari balik awan dan kabut, lalu menyebar dengan cepat, membuat beberapa sosok yang berada di angkasa ketakutan. Mereka pun bergegas turun. Jika mereka sampai tersapu oleh gelombang energi yang mengerikan itu, bahkan seorang Dodi yang kuat pun harus mengulitinya agar tidak mati. Gelombang energi yang besar berubah menjadi warna-warni yang berwarna-warni. Di bawah sinar matahari, ia seperti sungai yang luas dan berwarna-warni. Menggantung di langit, ia sangat indah. Tetapi di balik keindahan ini, ada krisis mematikan yang tersembunyi. Gelombang besar energi warna-warni terus menyebar dari pegunungan. Pada saat ini, banyak orang dapat merasakan bahwa energi di pegunungan es dan salju secara bertahap menjadi ganas dan megah.
Sepertinya pegunungan es dan salju telah berubah menjadi magnet, menarik semua energi antara langit dan bumi di dekatnya. Menghadapi pemandangan yang begitu spektakuler, bahkan Xiaoyan pun tak kuasa menahan rasa takjub. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, ia dapat merasakan dengan lebih jelas bahwa energi dalam gelombang warna-warni itu telah mencapai tingkat tertentu. Sungguh tingkat yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari benua Dodi di alam atas, pemandangan yang begitu menakjubkan, bagaimana kau bisa melihatnya di tempat lain? Sambil terkekeh, Xiaoyan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke pegunungan es dan salju. Saat ini, energi di pegunungan telah tumbuh ke tingkat yang mencengangkan. Tidak akan butuh waktu lama untuk berkultivasi di sini. Namun, Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak heran banyak orang masih tertarik setelah mengetahui bahwa peluang besar tidak dapat direbut. Mari kita praktikkan beberapa ide. Matanya beralih dari pegunungan, dan akhirnya berhenti di tempat di mana pegunungan itu masuk. Di sana, lautan manusia yang besar telah mulai bergerak. Dimanapun itu, yang pertama selalu memiliki manfaat khusus. Orang yang memasukinya akan memiliki efek terbaik, jadi semua orang ingin menjadi yang paling beruntung terlebih dahulu. Melihat lautan manusia, Xiaoyan tersenyum tipis, dan ada sedikit api di matanya. Kali ini, pertarungan peluang besar agak di luar dugaannya. Agaknya kompetisi ini akan sangat seru, dan dia juga ingin mencobanya, generasi muda ini di dekat Qingcheng di benua Xuanling. Langkah apa yang benar-benar dapat kita capai? Seberapa besar perbedaan antara Anda dan mereka? Ledakan. Saat Xiaoyan asyik dengan pikirannya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang kacau dan keras serta suara gemuruh yang keras. Saat melihat kerumunan manusia yang besar itu, tiba-tiba mereka meraung dan bergerak, berubah menjadi aliran manusia yang menyerbu ke dalam pegunungan dengan panik. Yueru, pergilah ke reruntuhan dan ikuti aku dari dekat. Mari kita pergi ke tujuanmu terlebih dahulu. Mengenai kesempatan, tidak perlu terburu-buru. Meskipun kesempatan besar ini memiliki godaan yang besar, namun juga memiliki ancaman yang fatal, kata Xiaoyan Shen. Yueru juga mengetahui rencana Xiaoyan, jadi dia mengangguk dengan agak terharu dan berkata, semuanya terserah padamu. Untuk sementara waktu, seluruh pinggiran pegunungan es dan salju menjadi ganas pada saat ini. Karena semua orang yang hadir tahu bahwa apa yang disebut keberuntungan besar itu akan hilang ketika sudah terlambat. Berpikir tentang surga dan neraka, kesempatan besar ada di depan Anda, dan mungkin ada daya tarik yang tak tertandingi dari keluarga kerajaan Xuanling. Bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak tergerak olehnya? Di dalam pegunungan es dan salju, suhunya rendah dan kabut masih menyelimuti. Kabut bercampur dengan sedikit energi yang kuat, yang sangat membatasi pandangan orang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di tengah keheningan pegunungan, 2 sosok menerobos masuk melalui hutan dan melesat masuk. Mereka langsung mendarat dengan ringan, menampakkan wajah muda, yaitu Xiaoyan. Ayo kita ke sini, Xiaoyan. Yueru menunjuk jalan, Xiaoyan dan Xiaoyi juga menoleh saat mendengar kata-kata itu. Yang terpenting sekarang adalah pergi ke tempat yang dikatakan Yueru, dan jangan khawatir tentang kesempatan besar itu. Apa yang dicari Nona Yueru? Xiaoyan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun ayah Yueru, Yuyu, mengatakan bahwa dia sedang mencari sesuatu di reruntuhan ini, dia masih tidak tahu apa yang dicarinya. Hanya bertanya, yang aku cari adalah Crescent Moon Cui Guo. Yueru menggertakkan giginya sedikit. Buah hijau bulan sabit, kata Xiaoyan sambil mengerutkan kening. Ayahku menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan informasi. Di dalam relik ini, tidak hanya ada peluang yang ditinggalkan oleh seorang senior, tetapi juga banyak harta, di antaranya inti sihir tingkat kaisar yang kau butuhkan juga ada di antaranya. Dan keluarga Yue kita telah mewarisi harta warisan sejak zaman dahulu, tetapi tidak memiliki obat penting ini. Buah hijau bulan sabit, Yue Rubei menggigit bibirnya dan berkata kepada Xiaoyan, meskipun ayahnya berulang kali menjelaskan untuk tidak berbicara dengan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan telah menyelamatkan ayahnya, dan Yueru tidak berencana untuk menyembunyikannya darinya. Buah hijau bulan sabit, ini adalah hal yang baik. Anak kecil, kau tidak tahu itu. Selain beberapa keajaiban dunia, ada juga beberapa obat khusus. Efeknya adalah menerima warisan atau menghancurkan segel. Kami menyebutnya pengenalan obat. Buah hijau sabit ini adalah hal yang baik. Buah ini adalah lambang bulan. Tampaknya ada semacam latar belakang di balik bibi kecil bernama Yueru ini, jika tidak, warisan kuno seperti itu tidak akan menjadi gilirannya. Suara Raja Naga Emas terdengar dari cincin itu. Setelah berjalan perlahan ke jalan setapak, ia mengikuti peta dan memasuki sebuah pegunungan. Informasi pada peta menunjukkan bahwa buah hijau bulan sabit bersembunyi di sini.
Gunung di hadapan mereka seakan-akan telah lama dihinggapi seseorang, dan beberapa binatang buas pun dihabisi dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari orang-orang muda yang luar biasa yang berada dalam jarak 100 mil dari Qin Cheng, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Jatuh ke tanah, Xiaoyan melirik ke depan, tertawa dalam hatinya, dan segera mengalihkan pandangannya ke sekitarnya. Alisnya tidak bisa menahan kerutan, kabut energi terlalu tebal, dan pegunungan Tianmu sangat luas, tidak mudah untuk mencapai kedalaman buah hijau bulan sabit. Jangan khawatir, ikuti mereka dan biarkan mereka memimpin. Xiaoyan juga melihat kekhawatiran Yueru, dan buru-buru berbicara untuk menghiburnya. Ya, Yueru juga tahu bahwa terlalu banyak berpikir tidak ada gunanya, jadi dia segera menahan napas dan mengikuti Xiaoyan untuk bersiap menunggu kesempatan. Di sela-sela kerutan dahi Xiaoyan, sebuah bayangan warna-warni yang anggun pun jatuh ke dalam pegunungan, tatapan matanya yang indah menyapu, lalu seketika berhenti di sebuah punggung yang tak jauh di depan. Merasakan gerakan kecil di belakangnya, Xiaoyan tidak menoleh, tetapi saat dia bergerak, dia dengan cepat berjalan menjauh dan langsung masuk ke dalam pegunungan. Berhenti, melihat Xiaoyan hendak pergi, wanita berpakaian warna-warni itu langsung berteriak dingin. Xiaoyan tampaknya tidak mendengar teriakannya, namun langkah kakinya semakin cepat. Saat langkahnya semakin cepat, suara angin kencang tiba-tiba bergema di belakangnya, wajah Xiaoyan sedikit dingin, dan langkah kakinya salah. Kain sutra warna-warni yang tertiup angin kencang mengotori kepalanya dan melesat keluar, dan akhirnya menembus pohon raksasa yang menjulang tinggi di depannya. Meskipun satin berwarna tampak terbuat dari kain, ia memiliki kilau metalik samar, yang jelas bukan benda biasa. Melihat langkah aneh Xiaoyan untuk menghindari serangannya sendiri, kilau aneh melintas di mata wanita cantik dalam gaun warna-warni itu. Dengan jentikan tangan gioknya, sutra dan satin warna-warni lainnya melesat keluar dari lengan bajunya, seperti ular berbisa, melilit di udara. Memutar dan melilit Xiaoyan dengan licik. Menghadapi keterikatan wanita ini yang terus-menerus, hati Xiaoyan pun ikut dipenuhi amarah. Tiba-tiba dia berbalik, lengannya melesat bagaikan kilat, meraih benang sutra itu, api berwarna putih susu muncul dari telapak tangannya, lalu segera mengikuti benang sutra itu, berubah menjadi garis api, melesat langsung ke arah yang pertama. Melihat datangnya garis api, pipi wanita yang memakai rok warna-warni itu juga sedikit dingin, semburat biru dan perak silih berganti, seolah-olah semangat juang yang kuat yang terbentuk dari perpaduan angin kencang dan guntur juga melesat keluar di sepanjang sutra dan satin, dan akhirnya bertabrakan dengan garis api. Ledakan. Sebuah ledakan bernada rendah meletus di pegunungan yang sunyi, dan akibat dari dua gelombang dahsyat itu secara langsung mengguncang kabut tebal di sekitarnya hingga terguncang, dan terbentuklah sebuah lubang sedalam lebih dari setengah meter di ruang terbuka itu. Pada saat ini, banyak orang mulai masuk ke pegunungan. Ketika mereka mendengar gerakan di sini, mereka semua bergegas maju. Ketika mereka melihat bahwa orang yang pergi sebenarnya adalah Nona Feng Yi yang terkenal, mereka semua terkejut. Mata yang terkejut beralih ke pria aneh di sisi yang berlawanan. Orang yang bisa bertarung dengannya pasti bukan orang biasa. Semangat juang yang terbentuk dari perpaduan atribut angin dan guntur. Nama Nona Feng Lei Cheng memang pantas. Meskipun kain satin sutra warna-warni itu telah mengalami dampak energi yang begitu dahsyat, kain itu tidak pernah rusak seperti ini. Tatapan Xiaoyan tertuju pada wanita yang mengenakan rok warna-warni itu, katanya perlahan. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar memiliki dua jenis fisik. Jenis fisik ini mungkin tidak selangka fisik racun jahat, tetapi juga cukup langka. Sejujurnya, Xiaoyan juga dapat dihitung sebagai dua jenis atribut. Fisik, api dan kayu, tentu saja, fisiknya adalah api yang paling banyak, dan kayu, hanya sedikit, tentu saja, setiap alkemis. Ini masalahnya, karena itu adalah kondisi yang diperlukan. Fisik dari dua atribut itu sebenarnya tidak terlalu cocok untuk dikultivasikan, karena tidak murni, jenis Xiaoyan tidak buruk, hanya ada sedikit energi kayu di dalam tubuhnya, tetapi wanita di depannya tidak hanya dapat mengolah bagian ini, tetapi juga sebenarnya penggabungan sempurna dari dua atribut doki, kekuatannya tiba-tiba melonjak. Kau bisa mematahkan seranganku, kau juga sangat kuat. Wanita berpakaian warna-warni itu menatap pemuda kurus di depannya dengan mata yang indah, tiba-tiba tersenyum, dan mengulurkan tangan putihnya yang tanpa cacat dan berkata dengan lembut, keluarlah dan andalkan teman-teman, carilah teman, namaku Feng Yi. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar mereka terkejut. Mereka tahu betapa sombong dan angkuhnya wanita tertua kota Feng Lei di depan mereka, dan sekarang dia benar-benar mengulurkan tangan kepada pria asing untuk berteman. Halo, Xiaoyan. Xiaoyan juga mengulurkan tangannya ke wanita di depannya, keduanya memegangnya erat-erat dan senyum muncul di sudut mulutnya.
Jiwa Kaisar, seperti yang diharapkan, benar. Satu sama lain, jiwa Nona Feng Yi tidaklah lemah. Setelah berbicara, mereka berdua melepaskan tangan mereka secara serempak. Ayo pergi, Yueru. Xiaoyan juga menyapa Yueru yang ada di sampingnya. Sangat sulit untuk bertemu seseorang yang tertarik, tetapi tampaknya kekuatan jiwanya lebih kuat dariku. Namun, jika kamu ingin menjadi lelakiku, kamu tidak bisa hanya memiliki jiwa yang kuat. Ikuti mereka, aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan jika mereka memiliki kesempatan bagus. Kata wanita dengan rok warna-warni itu. Tetapi Nona, sebelum keluar, guruku berkata bahwa kita harus fokus pada keberuntungan. Saya akan mengatakan satu hal lagi. Ikuti mereka. Wanita berpakaian warna-warni itu sedikit mengernyit, meskipun dia mengikuti Xiaoyan dan yang lainnya. Saat memasuki kedalaman pegunungan, tiba-tiba aku menemukan sebuah danau. Ada sebuah pulau kecil di danau itu. Di pulau itu, ada tanaman ramping yang bening, memancarkan bau yang harum dan menyenangkan. Di mana seharusnya itu? Xiaoyan dan Yueru mendapati jumlah orang semakin sedikit dalam perjalanan menuju pegunungan ini. Kabut ini beracun. Xiaoyan segera mengerti mengapa jumlah orang semakin berkurang saat ia masuk lebih dalam. Ternyata itu penyebab kabut. Tidak, Xiaoyan menyerahkan pil obat kepada Yueru, kemudian kekuatan jiwa kaisar dikerahkan sepenuhnya, dan dia dengan hati-hati menyelidiki ke dalam danau. Secara umum, di mana ada keajaiban langit dan bumi, di situ pasti ada penjaganya, jadi lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Mengapa kamu tidak menemukannya? Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia memberikan beberapa instruksi berat kepada Yueru dan langsung pergi ke pulau kecil di danau itu. Tubuhnya melesat ke danau yang jernih seperti ikan, Xiaoyan melirik api putih susu di luar tubuhnya, dan tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Di bawah suhu tersebut, air danau di sekitarnya telah bergulung-gulung seperti air mendidih, dan sementara gelembung-gelembung putih susu terus menggelembung, gumpalan-gumpalan cairan ungu tua yang sulit dideteksi dengan mata telanjang perlahan-lahan muncul, tetapi ketika cairan ungu tua ini hendak bersentuhan dengan api putih susu, ia dibekukan oleh Xiao Yi menjadi untayan-untayan es yang sangat kecil, dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke dasar danau. Kulit kepala Xiaoyan terasa mati rasa saat melihat butiran-butiran es ungu kecil yang terus bermunculan di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa danau yang tampaknya damai ini ternyata diam-diam menyembunyikan begitu banyak racun yang mematikan. Cepatlah, racun-racun ini sangat beracun. Meskipun perlindungan api yang berbeda dapat mencegahnya memasuki tubuh, itu terlalu berat bagi kekuatan jiwaku. Tepat saat Yueru terkesima, suara Xiaoyan yang dalam tiba-tiba terdengar di dalam hatiku. Hah! Dia mengangguk cepat, lalu mengikuti langkah Xiaoyan, kepalanya melayang ke permukaan, menatap pulau kecil di tengah danau, menghela napas lega, lalu dengan cepat mengayunkan tangannya, meninggalkan bekas air di tubuhnya, dan perlahan mendekati danau. Melihat sosok sempurna di air yang disorot karena pakaiannya basah, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah karena konsentrasinya. Dua puncak gunung di bawah mulut Cherry akan berdiri, dan hanya ada sedikit sutra. Menempel erat pada kulit putih dan tanpa cacat, itu menimbulkan rasa yang berbeda. Dia mendayung dengan lancar sampai ke posisi yang dekat dengan pulau di tengah danau, dan tepat ketika Xiaoyan hendak menghela napas lega, danau yang tenang di depannya tiba-tiba meledak ke langit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tempat semburan air itu, dan setelah beberapa saat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Percikan air berangsur-angsur turun. Dalam sekejap, seekor ular raksasa dengan sisik hijau di sekujur tubuhnya dan kepala berbentuk segitiga tiba-tiba keluar dari dasar danau, lalu membuka mulutnya yang besar dan menggigit Xiaoyan dengan ganas. Ada keganasan liar di pupil matanya. 3.000 tubuh hantu guntur. Ketika mulut ular raksasa yang ganas itu hendak menyerang Xiaoyan, teknik gerakan secepat kilat melintas, menyebabkan ular raksasa itu melesat ke udara. Illusory Golden Demon Python. Seruan Raja Naga Emas terdengar dari dalam ring. Tuan, apa itu? Xiaoyan juga merasakan kekuatan aneh dari serangan ular piton tadi. Illusory Golden Monster Python, ini adalah binatang ajaib yang kuat yang dikenal karena kekuatan jiwanya. Kekuatan mereka yang paling kuat bukanlah tubuh atau tenaga, tetapi kekuatan jiwa. Ular piton emas ilusi memiliki pengetahuan mendalam tentang kekuatan jiwa. Ia mampu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menciptakan ilusi yang sempurna, yang membuatnya mengantuk dalam waktu lama dan tidak ingin bangun. Itulah yang membuatnya menakutkan. Namun untungnya, kekuatan jiwamu tidak lemah, tetapi dilindungi oleh api aneh, jadi tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan padamu. Faktor kekerasan dari api aneh itu secara alami adalah musuh terbesar dari ular-ular atribut gelap ini. Kau dapat melihat sahabat lainnya, telah jatuh ke dalam ilusi ini sekarang.
Raja Naga Emas memandang ular raksasa yang ganas di depannya dan berkata, "Aku akan menahannya, cepatlah dan ambil buah hijau bulan sabit." Xiaoyan juga menggertakkan giginya dan berkata kepada Yueru, "Meskipun ular piton iblis emas ilusi di depannya sebanding dengan Dou di bintang 4, tetapi dengan berkah api anehnya sendiri, tidak sulit untuk melawannya." Jadi dia segera berkata kepada Yueru, "Dentuman, dentum, dentum." Sosok itu dengan ganas menyapu ke arah pulau itu. Ada beberapa gelombang dahsyat meledak di belakangnya, yang merupakan momentum yang disebabkan oleh kegagalan serangan ular raksasa itu. Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan aura kuat di belakangnya. Dengan bantuan benturan ini, ia lolos dari beberapa serangan ular raksasa, dan akhirnya ia hanya berjarak 10 meter dari pulau itu. Menoleh ke belakang dari sudut matanya, ia menemukan bahwa ular raksasa itu mengejar dan membunuhnya sepanjang jalan dengan mulutnya yang besar terbuka. Dengan sedikit mencibir, Xiaoyan menjentikkan jarinya untuk menerima cincin itu, dan sebuah papan kayu jatuh ke permukaan air. Sesaat sebelum papan itu akan terkikis oleh racun di danau, jari-jari kaki Xiaoyan menyentuhnya, tubuhnya tenggelam sedikit, lalu melesat keluar dengan keras. Sesaat kemudian, akhirnya memasuki ruang lingkup pulau itu. Tubuhnya terguling, kakinya sedikit berjongkok. Kedua telapak tangannya menekan ringan ke tanah dan mendarat dengan mantap. Menginjak pulau itu dengan telapak kakinya, Xiaoyan menoleh ke belakang dan mendapati bahwa sejak memasuki jarak 10 meter di sekitar pulau itu, ular raksasa yang ganas itu sedikit takut dan tidak berani bergerak maju, bergoyang-goyang dengan ekornya di luar pulau. Pengembara itu meludahkan surat ular merah, menatap tajam ke arah Xiaoyan, dan terus berkeliaran di sekitar pulau itu. Menatap danau yang perlahan mulai tenang dan ular raksasa yang masih menjaga pulau itu, Xiaoyan menghela napas lega, berbalik, dan memandangi pulau kecil yang tidak terlalu besar itu, yang ditanami dengan hutan bambu yang rimbun serta sejumlah bunga dan tanaman, yang terlihat semarak dan indah. "Apakah kamu sudah menemukannya, Yueru?" Xiaoyan akhirnya melepaskan diri dari ular raksasa itu dan bergegas pergi ke pulau itu untuk bertanya. Ini, menatap beberapa buah bulat di pohon kecil bening di depannya, Yueru tak kuasa menahan diri untuk merenung. Menurut informasi yang diberikan ayahnya, bukankah bulan sabit Cui Guo seharusnya terlihat seperti ini? Mungkinkah bulan sabit ini telah bermutasi karena lingkungan? Terima kasih kalian berdua telah memimpin jalan. Tawa suram muncul dari kehampaan, dan Yueru mengambil semua buah di pohon kecil itu pada saat dia terpesona. Jika diperhatikan dengan seksama, di balik tirai putih di pipinya, muncul wajah muda yang pucat dan tak berdarah. Matanya berwarna abu-abu, dan tubuhnya tampak diselimuti aura kematian, yang membuat orang menggigil. "Selamat tinggal, nanti ada janji." Setelah berbicara, dia menghilang di pulau itu seperti hantu. Saat Xiaoyan pertama kali melihat pria misterius itu, dia merasakan kekuatan yang dahsyat, tetapi penguasa api kuno di belakangnya hendak menembak, tetapi dengan lembut ditekan oleh tangan kecil Yueru. Bukan giok bulan sabit yang diambil orang itu.